Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video kuliah Kalkulus 1 Program Studi Statistika tahun 2021-2022. Pada video kali ini kita akan memanfaatkan pengetahuan yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya, bagaimana aplikasi dari turunan suatu fungsi, turunan pertama maupun turunan kedua dapat kita pakai untuk menggambarkan grafik. Ya, jadi mungkin sebelumnya pada saat Anda menggambarkan grafik, cara yang Anda lakukan adalah dengan memilih beberapa titik pada selang yang diberikan, kemudian Anda cari berapa nilai-nilai fx-nya, digambarkan titik-titik koordinat yang sudah didapat lalu ditarik garisnya. Seperti itu ya. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan cara yang lebih canggih, yaitu dengan memanfaatkan turunan pertama untuk melihat kemonotonan fungsi, kapan fungsi naik dan turun, kecekungan fungsi, kapan fungsinya terbuka ke atas, cekung ke atas atau cekung ke bawah, kemudian titik-titik stasionernya juga ya. Dan selain itu mungkin kita juga bisa mendapatkan titik maksimum dan minimum dari fungsi-fungsi tersebut yang bisa kita manfaatkan untuk menggambarkan grafik fungsi. Baik, selamat menyaksikan. Ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bagaimana turunan bisa kita gunakan untuk menggambarkan grafik fungsi. Turunan pertama ini nanti dapat membantu untuk menentukan titik stasioner dan titik singular ya, keberadaannya, apakah ada titik stasionernya atau tidak, apakah ada titik singularnya atau tidak, kemudian kita juga bisa cek kapan fungsinya naik dan turun. Kemudian jika fungsinya memiliki turunan kedua, nanti turunan keduanya akan menentukan kapan fungsinya cekung ke atas atau ke bawah, kemudian jika kita punya titik singularnya ini bisa kita periksa menggunakan uji turunan kedua apakah akan menjadi titik ekstrim lokal ya, maksimum atau minimum lokal, atau menjadi titik belok. Apalagi yang sudah kita bahas ya, pada video sebelumnya juga kita sudah membahas keberadaan asimtot ya, bagaimana kita bisa mengecek apakah suatu fungsi memiliki asimtot datar ataupun asimtot tegak. Bagaimana langkah untuk menggambarkan grafik menggunakan hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan? Ya, yang paling awal umumnya kita mencari titik potong dulu dengan sumbu-sumbu koordinatnya jika ada. Mungkin Anda masih ingat ya, titik potong dengan sumbu X. Kalau kita perlu menyelesaikan persamaan fx sama dengan 0, kalau titik potong terhadap sumbu Y, kita cukup hitung F0 ini hasilnya berapa. Kemudian kita mungkin perlu juga mencari titik-titik kritis, titik ujung selang jika ada, kemudian gunakan turunan pertamanya, terus ya, titik ujung selang. Menggunakan turunan pertama kita bisa cari keberadaan titik stasioner dan titik singular. Lalu dari sini kita bisa cek kemonotonan dan juga kecekungan fungsi. Kemonotonan titik stasioner dan titik singular ini bisa kita dapatkan dari turunan pertama. Kecekungan fungsi kita bisa cek dari turunan kedua. Lebih jauh kita bisa mencari asimtot tegak dan asimtot datar menggunakan limit hingga ya. Kemudian, jika ternyata kita punya titik stasioner, titik singular, dan titik ujung selang, kita mungkin bisa memeriksa jenis titik tersebut ya, jenis titik kritis tersebut, apakah menjadi titik maksimum, minimum, maksimum lokal, maksimum global, atau tidak keduanya.
Terakhir, dengan menggunakan informasi yang sudah kita dapatkan semua di sini, kita dapat menggambarkan sketsa grafik fungsinya. Jadi tidak terlalu banyak titik yang mungkin perlu kita hitung ya koordinatnya seperti apa, tapi kita memanfaatkan turunan pertama, turunan kedua, dan asimtot. Oke, mari kita lihat contohnya. Kita lihat ya, misalkan sekarang kita punya suatu fungsi f(x) sama dengan 2x dibagi akar x kuadrat plus 5. Ini diberikan selangnya pada min 10 sampai 10. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, mungkin yang pertama kita coba cari dulu titik potongnya terhadap sumbu koordinat. Dalam hal ini, mungkin kita cari titik potongnya dulu terhadap sumbu Y ya, yang mudah. Kita hitung F0, berarti 2 kali 0 dibagi akar 0 kuadrat plus 5, hasilnya tentu 0. Jadi kita punya titik koordinatnya adalah 0,0. Di sisi lain, jika kita ingin mencari titik potong terhadap sumbu X, kita selesaikan f(x) sama dengan 0, berarti 2x per akar 2x kuadrat plus 5 sama dengan 0. Ini hanya akan dipenuhi jika 2x sama dengan 0, jadi x-nya juga 0. Kedua bentuk ini menghasilkan satu titik koordinat 0,0. Oke. Kemudian kita akan coba cari titik kritis. Titik ujung selangnya adalah min 10. Ini kita hitung f min 10 dan kita hitung f10. Hasilnya sekitar plus minus 1,95 sekian-sekian. Kemudian kita cari turunan pertamanya dari fungsi f(x), ternyata didapatkan hasilnya adalah 10 dibagi x kuadrat plus 5 pangkat 2/3. Silahkan Anda gunakan aturan turunan dari pembagian fungsi ya, yang bentuk U per V aksen sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Dengan 2x-nya adalah U dan akar x kuadrat plus 5-nya adalah V. Turunan pertamanya adalah ini. Kita perhatikan bahwa ternyata titik stasionernya tidak ada. Kenapa? Karena tidak mungkin kita dapatkan 10 dibagi x kuadrat plus 5 pangkat 2/3 sama dengan 0. Ya, ini nggak bisa ya, karena 10-nya kan nggak mungkin sama dengan 0. Kemudian bagaimana dengan titik stasioner? Apakah ada yang menyebabkan x kuadrat plus 5 pangkat 2/3 ini menjadi 0, berarti x kuadrat plus 5-nya sama dengan 0, x kuadratnya harus sama dengan min 5. Oke. Ini juga tidak ada x real yang memenuhi, sehingga titik stasioner tidak ada, titik singular tidak ada. Yang bisa kita cari adalah asimtot tegak dan asimtot datar yang mungkin ya. Kita coba cari asimtot datarnya ya. Kita coba cek limit x menuju tahingga dari 2x dibagi akar x kuadrat plus 5, hasilnya adalah apa? Limit x menuju tahingga dari akar 4x kuadrat dibagi x kuadrat plus 5. Betul. Kemudian kita keluarkan jadi akar limit x menuju tahingga 4x kuadrat dibagi x kuadrat plus 5, lalu kita bagi dengan suku pangkat tertingginya, yaitu x kuadrat. Akan didapat ini akar dari limit x menuju tahingga dari 4 dibagi 1 plus 0. 2 ya. Hal yang serupa bisa kita lakukan juga untuk x yang menuju ke negatif tahingga. Bedanya apa? Kalau limit x menuju negatif tahingga, berarti ini kan dari 2x dibagi akar x kuadrat plus 5,
Ini sebetulnya sama saja dengan menghitung limit negatif dari limit X menuju hingga 2X per akar X kuadrat plus 5. Gitu. Sehingga ya kita dapatkan sebagai nilainya adalah min 2. Bagaimana dengan asimtot tegaknya? Asimtot tegaknya nggak ada ya, karena tadi kita sudah lihat bahwa ini tidak ada pembaginya. Maaf, bagian pembaginya ini tidak mungkin menjadi bernilai 0. Jadi kita hanya memiliki dua buah asimtot datar, yaitu Y sama dengan min 2 dan Y sama dengan 2. Oke, jadi apa aja yang udah kita tahu? Ini kita punya titik 0,0, kita punya titik min 10, min 1,95, dan titik, maaf tertinggal, 10,1,95, dan juga dua buah asimtot datar, Y sama dengan min 2 dan Y sama dengan 2. Ups, maaf. Kita bisa cek hasil penggambarannya seperti yang ada di grafik ini ya. Yang pertama kita ketahui titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, yaitu 0,0. Kemudian ini titik ujung sebelah kiri, min 10, min 1,95. Ini hampir menempel dengan asimtot, tapi tidak betul-betul nempel ya. Jika kita perbesar skalanya, masih ada jarak. Ini titik ujung di sebelah kanan, yaitu 10,1,95. Ini asimtot datar yang pertama, Y sama dengan min 2 dan Y sama dengan 2. Nah, berikutnya apalagi yang bisa kita cari? Apakah ini sudah cukup belum ya? Karena kita nggak tahu bentuk, apakah boleh langsung kita hubungkan? Ya, mungkin tidak akan segitu akuratnya ya jika kita, ya di sini kita hanya memiliki 3 buah garis lurus. Apakah misalnya bentuknya jadi seperti ini? Mungkin enggak ya. Nah, kita nggak tahu. Kita perlu informasi lebih banyak. Berikutnya kita coba cari turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi f(x)-nya. Turunan pertama tadi kita sudah dapat, yaitu 10 dibagi x kuadrat plus 5 pangkat 2/3. Fungsi ini akan selalu positif nilainya. Kenapa? Karena atasnya positif, bawahnya setiap bilangan real pada saat dikuadratkan hasilnya akan positif, ditambah bilangan positif, tetap positif, lalu diakarkan, ya tetap positif ya. Jadi nilai ini akan selalu positif. Akibatnya apa? Akibatnya berarti fungsinya akan naik di keseluruhan bilangan real, karena turunan pertamanya selalu positif. Oke, naik di keseluruhan bilangan real, termasuk pada selang yang kita punya tadi, min 10 sampai 10. Oke, berikutnya kita cari turunan keduanya, yaitu ini Anda tidak perlu pakai bentuk U per V aksen lagi ya, tapi ini kita bisa tuliskan F aksen X-nya sebagai 10 kali X kuadrat plus 5 pangkat min 2/3. Ini yang menggunakan perkalian dengan konstanta. Lalu ini kita pakai aturan pangkat. Nah, nanti akan didapat turunan keduanya adalah negatif 40x dibagi 3 kali x kuadrat plus 5 pangkat 5/3. Ternyata pada saat x-nya sama dengan 0, turunan keduanya juga akan menjadi 0. Ya. Kemudian, kalau kalau x-nya kita masukkan negatif, maka bagian atasnya ini kan nilainya akan negatif, dikalikan negatif, hasilnya jadi positif. Perhatikan bahwa bagian pembaginya akan selalu positif, karena kembali lagi bilangan real yang dikuadratkan akan menjadi bilangan positif, tambah bilangan positif tetap positif, akarnya akan tetap positif, kalikan bilangan positif tetap positif. Jadi perubahannya dilihat dari bagian atas saja.
pada saat X-nya negatif, tadi ya seperti sudah saya sebutkan, berarti atasnya negatif, kalikan lagi dengan negatif, maka hasilnya jadi positif. F double aksen X akan positif pada saat X-nya negatif. Artinya apa? Turunan kedua positif, fungsinya akan cekung ke atas. Mulai dari negatif hingga sampai 0. Sebaliknya, kalau kita kenakan X yang positif, di bagian atas 40 dikalikan X yang positif akan positif juga, tapi kalikan negatif. Ya, sehingga turunan keduanya nanti akan bernilai negatif pada saat X-nya positif. Artinya apa? Untuk nilai-nilai yang lebih besar dibandingkan 0 X-nya, fungsinya akan cekung ke arah bawah. Jadi, informasi apa yang kita punya fungsinya naik di keseluruhan bilangan real, cekung ke atas untuk X yang negatif dan cekung ke bawah untuk X-nya yang positif. Kita coba gambarkan lagi informasi yang sudah kita punya. Oke, kita punya di keseluruhan bagian ini fungsinya naik. Kemudian dari min 10 sampai 0 fungsinya cekung ke atas, tapi naik ya. Cekung ke atas, tapi naik. Kemudian sampai 0 tidak terjadi perubahan kecekungan. Mulai dari 0 sampai 10 dia tetap naik, tapi cekungnya ke arah bawah. Nah, mungkin akan seperti ini nanti gambar grafiknya. Oke, kenapa? Karena ini naik, ini cekung ke atas, ini cekung ke bawah. Titik-titik ini sudah kita ketahui sebelumnya ya, 3 titik ini. Dan ada asimtot, jadi tidak akan nembus ke bawah sekali atau nembus ke atas sekali. Seperti apakah gambar grafik aslinya? Ternyata hasilnya adalah yang grafik berwarna biru ini. Cukup mendekati mungkin ya. Kalau kita lihat. Gitu. Hanya gambar saya memang kurang rapi ya. Oke. Maaf. Ada yang terlewat. Ini hasil yang tadi sudah kita dapatkan ya. Ini gambar grafik aslinya. Penggambarannya sudah mungkin cukup bisa terbayangkan gitu dengan informasi yang sudah kita dapatkan. Pertama, mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian titik-titik ujung selangnya juga kita gambarkan, asimptotnya kita gambarkan, cek kemonotonan fungsinya selalu naik, kemudian di sebelah kiri sumbu Y fungsinya akan cekung ke atas, sebelah kanan sumbu Y fungsinya akan cekung ke bawah. Akan kita dapatkan grafiknya seperti yang ditunjukkan pada garis biru ini. Oke. Nah, Anda dapat mencoba mengerjakan pelatihan yang dituliskan di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Untuk nomor 1 sampai 3, fungsinya tidak diketahui ya, tapi kita sudah tahu beberapa informasi. Pertama, bahwa fungsinya ini selalu kontinu di bilangan real. Kemudian, kita lihat pada soal nomor 1, turunan nilai fungsinya di titik 0 adalah 0. Biasanya turunan pertama dan keduanya juga nanti akan bernilai 0 di titik 0. Kemudian ini diketahui bahwa F1-nya sama dengan 2. Turunan pertamanya positif pada saat X-nya positif. Artinya apa? Oke, fungsinya naik pada saat X-nya positif dan turun di sini ya, karena turunan pertamanya negatif pada saat X-nya negatif. Ini bisa bayangkan? Saya coba sketsakan ya salah satunya. Kita tahu F0-nya sama dengan 0, F1-nya sama dengan 2, di manakah 2? Mungkin di sekitar sini. Kemudian, fungsinya naik pada saat X-nya positif, saya ganti dulu warna pennya. Ini naik, kemudian
turunan pertamanya negatif. Pada saat X-nya negatif. Oke, berarti dia turun sampai ke mendekati X sama dengan 0. Kemudian turunan keduanya positif pada saat X-nya tidak sama dengan 0. Artinya apa? Turunan keduanya positif, dia akan cekung ke atas. Oke, saya ganti lagi warna pennya. Cekung ke atas ya. Mau dari sini maupun dari sini dia akan cekung ke atas. Ini juga cekung ke atas. Kira-kira grafik fungsinya seperti apa yang kita dapat? Oke, saya gunakan warna biru ya. Jadi dari sini ke sini dia naik dan cekung ke atas. Oh maaf, kurang nempel ke titiknya. Saya hapus dulu. Naik. Lalu ya ini ya seperti ini. Jadi ini turun cekung ke arah atas, yang sebelah kanannya naik cekung ke arah atas juga. Jadi inilah grafik sketsa grafik fungsi untuk yang nomor 1. Anda bisa coba untuk nomor 2 dan 3. Untuk nomor 4 Anda perlu cari sendiri informasi-informasi seperti yang ada di nomor 1, 2, dan 3. Misalnya apakah ada titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, titik-titik ujung selang ini tidak ada ya. Yang perlu Anda cari turunan pertamanya kapan dia positif negatif, turunan keduanya kapan positif kapan negatif. Untuk nomor 5, jika Anda kesulitan untuk mencari turunannya, turunan dari nilai mutlak X adalah X dibagi nilai mutlak X. Ya. Lalu Anda bisa gunakan aturan rantai untuk mencari turunan Fx. Baik, sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video perkuliahan berikutnya ya, karena ini adalah video terakhir yang saya buat untuk perkuliahan kalkulus 1. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.